Now we are going to follow our devotion today. We prepare our hearts, we prepare our mind to follow this devotion. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Kami masih merasakan berkat bahkan anugerah Tuhan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai devotion kami. Biarlah Tuhan senantiasa hadir dalam hati kami masing-masing, dan firman yang akan kami dengar Tuhan, kiranya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Persiapkan hati, kita bernyanyi Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Children, let us pray. Almighty God, thank you for your kindness, thank you for your grace, thank you for your love that you given for us. Right now, we want to listen your words. Please, your Holy Spirit come down to give us wisdom, to understand your words, so we can do your words in our life. Lord Jesus, please your words live in our life. We surrender to you, Lord. Now we begin our activity into your hands. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Children, let's open our Bible from 1 Timothy 1 verse 12 until 17. Let's read in bahasa. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia
yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Paulus sebelum bertobat bernama Saulus. Anak-anak, Saulus adalah orang yang sangat kejam. Dia mengejar, menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Tetapi setelah Paulus bertobat, dia mengikut Yesus, mengajar dan melayani Tuhan. Bahkan ia menderita karena percaya kepada Tuhan, dipenjara karena menyampaikan, mengabarkan firman Tuhan. Apakah Paulus menyesal dengan perubahan itu? Atau Paulus malah senang? Ternyata Paulus bersyukur dengan segala perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Paulus tidak menyesali akan perubahan di dalam dirinya. Justru karena masa lalunya yang begitu kelam, punya banyak alasan untuk bersyukur kepada Tuhan yang mau mengangkat dirinya dari kegelapan menuju terang Tuhan. Perjumpaan Paulus dengan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik, dalam cahaya terang benderang telah membutakan matanya, namun sekaligus membukakan mata hatinya di dalam mengenal Tuhan Yesus. Paulus memang bertindak sesuka hatinya, tetapi ia tidak merasakan damai di dalam hatinya. Setelah pertobatan, Paulus menerima Yesus, hatinya merasa damai dan ada sukacita. Lalu Paulus mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Selama pelayanannya, Paulus juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti di penjara. Walaupun ia tidak bersalah, Paulus tidak mau menyerah. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Anak-anak, bahkan Paulus, dia setia tetap mengikut Yesus. Sekalipun di dalam kehidupan yang begitu sulit, ia tidak menggerutu, tidak mengomel, tetapi justru sangat bersyukur kepada Tuhan karena memberikan dia kekuatan dan dia juga dapat melakukan pelayanannya. Paulus bersyukur karena Tuhan sayang kepadanya sehingga mengampuni dosa-dosanya. Bahkan dia diberikan kesempatan untuk tugas pelayanan kepadanya. Semua dilakukannya bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan baik kepadanya. Tuhan setia kepadanya dan Tuhan selalu menolong Paulus. Let's we say thanks to our Lord because His love
still with us until now. Walaupun ada kalanya kita melakukan dosa, melakukan hal yang tidak disuka oleh Tuhan, Dia mau mengampuni kita, orang yang berdosa ini, apabila kita datang kepadanya. Paulus selalu penuh dengan ungkapan syukur karena ia menyadari bahwa ia adalah seorang yang paling berdosa, sangat jahat, karena ia pernah menganiaya pengikut Tuhan serta tidak mempunyai iman. Seharusnya ia dibenci dan dihukum atas segala dosa-dosanya. Namun justru Paulus mendapat belas kasihan Tuhan. Di tengah perjalanannya ke Damsyik, justru Paulus diberikan kasih karunia sehingga Tuhan menjumpainya dan mengaruniakannya keselamatan. Terlebih lagi Paulus dipercaya untuk menjadi alat tangan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan visi yang khusus, yaitu memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Rasa syukur Rasul Paulus bersumber dari sukacitanya karena kasih karunia Kristus Yesus yang besar, terutama pengampunan dosanya. Karena segala hal yang dialami oleh Paulus, yaitu seperti penderitaan, di penjara, kelemahan tubuh, bagi Paulus tidak ada apa-apanya dibandingkan anugerah Allah yang begitu terbesar di dalam hidupnya. Karena itu, ia selalu bersyukur di dalam segala hal. Children, we are sinful humans who do not deserve His forgiveness of sins. But we may receive this salvation only because His grace, not because of our own efforts. Anak-anak, kita juga adalah manusia berdosa yang tidak layak mendapatkan pengampunan daripadanya. Tapi kita boleh menerima keselamatan ini hanya oleh karena anugerahnya, bukan karena usaha sendiri. Apapun yang kita alami, selalu dapat bersyukur. Kalau kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, seperti sakit, diejek teman, jangan putus asa. Mintalah kekuatan dari Tuhan, supaya bisa tetap bersyukur dan bersukacita. Tuhan mengasihi dari sejak awal sampai selama-lamanya. God love us ever and forever. Amen. Children, let's we take our commitment to say thanks to our Lord in everything condition. Let us pray. Kami sangat berterima kasih Tuhan buat setiap firman yang sudah kami dengarkan. Kami diajarkan untuk selalu bersyukur dengan kondisi apapun. Sekalipun pada masa pandemik ini, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan izinkan ini boleh terjadi karena ada maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bersukacita bersama-sama. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami juga akan melanjutkan kegiatan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari teman-teman kita mengucapkan ayat hafalan pada minggu ini yang terambil dalam Roma 12 ayat 12.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.